Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kesehatan, berkat, dan sukacita Natal beserta kita semua. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Renold Agustinus Tombolayu, OMI, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Renold. Bagaimana kabarnya, Romo? Halo, Shalom, Pak Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semua sehat ya, saya sehat. Terima kasih banyak. Salam Natal, selamat Natal untuk kita semua. Iya. Romo, ini saya benar ya Romo ya, untuk nama panggilannya Romo Renold ya? Ya, ya, betul, betul. Romo Renold, ya, betul sekali. Baik. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Renold. Ya. Ibu Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Teristimewa, kami boleh merayakan kelahiran Kristus Putramu yang menjadi juru selamat bagi kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar rahmat kelahiran putramu, peristiwa Natal, boleh selalu menjadi sumber semangat, sumber sukacita yang memampukan kami untuk mewartakan kasih-Mu, untuk membawa damai, membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Dan semoga lewat pertolongan-Mu sendiri, kami dimampukan untuk melaksanakan semuanya itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa Putra. dan Tuhan Terus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 5 dilanjutkan sampai dengan bab 2 ayat 2. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Renold. Ya, Romo Renold, permenungan apakah Romo yang Romo ingin sampaikan pada hari ini, Romo? Ya, Ibu Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci, para martir, bayi yang tidak berdosa, yang dibunuh karena kekejaman Herodes. Tentu ini menimbulkan satu hal permenungan yang menarik. Di satu sisi kita bersukacita merayakan Natal, Yesus yang lahir sebagai juru selamat, penebus untuk dosa-dosa kita. Tetapi baru beberapa hari setelah Natal,
kita merayakan pesta yang sangat memilukan hati, yang sangat menyedihkan ya. Anak-anak bayi yang jumlahnya begitu banyak yang dibunuh karena Tuhan. Tentu di sini kita bisa bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Ya, Tuhan yang adalah juru selamat, Tuhan Yesus, ya, mestinya membawa kabar sukacita, membawa kegembiraan, membawa berkat. Ya, dan memang itu terjadi. Orang-orang Majus datang kepadanya, terus juga para gembala datang kepadanya. Mereka bersukacita karena kelahiran Sang Mesias. Tetapi di balik itu juga ada kemudian bayi-bayi yang dibunuh karena Tuhan. Dan ini di satu sisi bisa menjadi batu sandungan untuk kita. Ya, mengapa? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Ya, tentu pertama-tama kita melihat dulu konteks Injil Matius. Injil Matius ditulis untuk memberi kesetaraan, kesejajaran. Penulis Injil Matius sangat ingin menunjukkan pribadi Yesus sebagai Musa yang baru. Ya, maka ada banyak kesejajaran yang terjadi antara peristiwa Musa dan peristiwa Yesus, terutama di awal-awal. Ya, kita akan banyak mendengar peristiwa ketika dikatakan tergenapilah Injil, ya, atau tergenapilah kitab suci. Ya, salah satunya yang kita dengarkan tadi, ya, ketika dikatakan terdengar suara di Rama, ya, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur dan seterusnya. Ini mengacu tentu ke nubuat Nabi Yeremia. Ya, belum lagi kalau kita membaca di situ ada persamaan ya yang lain ya. Misalnya juga ketika Musa lahir ya, pada waktu itu juga ada perintah untuk membunuh bayi-bayi yang ada di Mesir, ya, bayi-bayi orang Yahudi tentunya, ya, orang bayi-bayi orang Yahudi yang laki-laki itu dibunuh ya atas perintah raja karena orang Yahudi menjadi semakin banyak. Ya, dan kemudian Musa dicoba ya yang tentunya mestinya ikut dibunuh, tapi kemudian diselamatkan ya dengan cara disembunyikan ya di rawa-rawa yang kemudian ditemukan oleh anak Firaun. Ya, yang kalau kita melihat di dalam Injil kita ya Musa Yesus selamat karena mimpi ya, sedangkan di dalam eh, apa namanya kitab Keluaran itu Musa selamat karena pertolongan putri Firaun ya. Ada kesejajaran seperti itu ya. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat ada kesetaraan antara Yesus dan Musa yang ingin ditampilkan oleh penulis Injil Matius. Ya, di satu sisi Yesus selamat karena mimpi yang dialami oleh Yusuf, bapaknya. Di sisi lain juga Musa selamat karena ia disembunyikan, dirawa oleh kakaknya Maryam atau Miriam, ya, yang pada waktu itu juga mengalami ancaman ketika bayi-bayi orang Yahudi dibunuh oleh Firaun karena orang Yahudi semakin banyak dan semakin besar. Firaun ketakutan melihat jumlah orang-orang Yahudi yang semakin besar itu. Ya. Selain itu juga kita bisa melihat ada kesetaraan yang lain, di mana kemudian Musa mengungsi ya, ketika ia melakukan kejahatan, ya Yesus tentu tidak melakukan kejahatan, tetapi Musa di situ dia
bunuh salah seorang pasukan Firaun karena pasukan ini menganiaya orang Yahudi dan Musa melakukan itu, ya, membunuhnya, dan dia kemudian lari, ya. Dan setelah kita tahu lama di Median, di Yeriko, dan kemudian ia dipanggil, ya, setelah itu, ya. Dan juga Yesus juga mengalami hal yang sama, ya. Yesus kemudian juga mengungsi ke Mesir, dan dari Mesir ia kemudian dipanggil. Ya, jadi ada kesejajaran ini yang ditampilkan oleh penginjil Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Ada perbedaan yang sungguh drastis nyata di situ yang membedakan, kalau Musa ya keluar dari Mesir setelah kemudian anak Firaun mati, dan juga kemudian ada wabah dan sebagainya, lalu kemudian ia bisa melalui Laut Merah dan macam-macam itu. Yesus ya, tidak membunuh siapa-siapa. Ya, ia bahkan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Ya. Jadi ada, di satu sisi Allah di dalam kisah Musa menunjukkan keperkasaannya, di sisi lain pada peristiwa Yesus Allah menunjukkan keperkasaannya tetapi dengan kelembutan, dengan kasih, dan dengan pengorbanan. Ada sisi yang ingin ditampakkan pada peristiwa Yesus. Nah, kembali ke pembahasan kita pada pesta kanak-kanak yang menjadi martir ini, ya, bagaimana mungkin Allah membiarkan anak-anak ini dibunuh? Kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah tentu tidak menginginkan anak-anak ini dibunuh. Ya, kalau Allah menginginkan anak-anak ini dibunuh, tentu ya Dia bukan Allah yang baik. Ya, Allah tidak menginginkan anak-anak ini dibunuh. Tapi apa yang membunuh anak-anak ini itu bukan Tuhan yang membunuh. Yang membunuh mereka adalah kekejaman Firaun. Kekejaman Herodes. Ya, Herodes yang paranoid, yang berpikir bahwa Yesus akan menggulingkan dia dari tahtanya, yang kemudian membuat dia mengambil keputusan yang sangat kejam. Dia membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Jelas Tuhan tidak membunuh mereka, Allah tidak membunuh mereka. Tetapi di situ juga kita bisa melihat bahwa ya, kekejaman manusia, ya, kerakusan, keserakahan manusia menimbulkan kejahatan, ya, menimbulkan pembunuhan. Dan yang menjadi korban dari pembunuhan itu adalah seringkali anak-anak. Ya, dan itu juga yang terjadi zaman sekarang. Ya, ketika terjadi perang, salah satunya di antara Israel dan Hamas. Ya, yang menjadi korban adalah anak-anak. Ada begitu banyak anak-anak yang menjadi korban di sana. Ya, juga di dunia saat ini, ya, ketika dunia uh, dikuasai oleh kelompok oligarki, ya, yang kaya, yang miskin, dan korban adalah anak-anak. Ada begitu banyak anak-anak yang kelaparan, yang tidak bisa makan dan sebagainya. Kita diingatkan, ya, untuk menyadari kembali bahwa selalu kalau ada terjadi kekejaman, ada terjadi dosa, ya, kerakusan manusia, anak-anak yang menjadi korban. Tetapi Tuhan selalu hadir untuk membawa keselamatan. Tuhan tidak tinggal diam tentunya, tetapi Ia membawa keselamatan dengan cara yang lain. Ia tidak menyelamatkan secara khusus karena Tuhan tidak campur tangan secara langsung. Ia bisa menyelamatkan mereka dengan campur tangan secara langsung, tapi Ia tidak pernah atau jarang sekali melakukan itu. Nah, campur tangan secara langsung karena sejarah tetap berjalan. Ia melakukannya dengan cara yang lain yang jauh lebih berkuasa, ya, yaitu memberikan keselamatan abadi untuk anak-anak yang menjadi korban karena kekejaman Herodes ini. Semoga ya ini juga semakin menyadarkan kita untuk lebih peduli ya, terhadap lingkungan sekitar kita, terutama anak-anak kecil yang sering menjadi korban. Iya, baik Romo. Berarti ini rencana Allah untuk keselamatan umat manusia
tetap berlangsung dari dulu Betul hingga. sekali. Nah, Romo, bagaimana sebaiknya kita itu bisa mendukung rencana Allah ini, Romo, untuk keselamatan orang-orang gitu. Jadinya bagaimana kita bersikap atau contoh-contoh yang dapat kita lakukan pada saat ini untuk kita mendukung uh, rencana keselamatan Allah ini, Romo. Mungkin bisa ada contoh secara nyata atau realnya gitu, Romo. Ya, tentu di masa Natal ini ya, ketika kita terutama diajak untuk merenungkan tema Natal kita ya. Tema Natal kita ini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Yang ini adalah inspirasi dari Lukas pasal 2 ayat 14 ya. Yang kita di mana diajak untuk memperhatikan ya, tidak hanya relasi kita dengan Tuhan tetapi juga relasi kita dengan sesama. Ya, dan tentu tadi menjawab pertanyaan ini bisa dilihat di dalam konteks kita sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan, dan terutama untuk anak kecil yang ada di sekitar kita. Jelas anak kita sendiri dan menarik sekali sebenarnya tradisi kanak-kanak martir ini di Eropa yang berlangsung selama berabad-abad. Ya, ketika mereka mencoba untuk melihat, ya, menjadikan anak-anak mereka dalam tanda kutip sebagai raja di situ ya artinya apa yang mereka mau mereka coba apa namanya penuhi ya, ya. Sungguh menggunakan merayakan kesempatan ini untuk membahagiakan anak-anak mereka ya orang tua bapak ibu yang punya anak ya gunakan kesempatan ini untuk menyenangkan apa yang diinginkan oleh anak-anak ya misalnya ya tidak memberikan waktu untuk mereka ya mengajak mereka main menemani mereka atau apa yang bisa kita lakukan ya tentu dalam keluarga dalam lingkup yang lebih luas kita memperhatikan mungkin ada anak-anak di sekitar kita yang membutuhkan bantuan misalnya ya apa yang bisa kita buat di gereja ya ada banyak anak-anak yang terlibat ya dalam dalam yang membutuhkan bantuan kita ya salah satu contoh misalnya ada kelompok Biabir ya yang juga bisa menjadi tempat kita untuk membantu anak-anak ya di gereja kita ada juga ya ASAP ya ayo sekolah ayo kuliah yang juga bisa menjadi tempat bagi kita untuk membantu anak-anak meraih cita-cita mereka ya lewat pendidikan juga bisa kita lakukan dengan mendukung program pemerintah dalam mengatasi stunting ya, yang saat ini sedang digalakkan. Dan masih banyak lagi, saya yakin kita bisa menemukan sendiri contoh-contoh yang bisa kita buat. Iya, baik Romo. Tapi Romo ini rupanya yang sesi pertama ini sudah tidak banyak lagi waktunya Romo. Kita Ya, ya. sesi pertama ini ya. Oke, baik. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Renold Agustinus Sombolayu, OMI, dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 08810251334438 atau melalui alamat email kami di orkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Renold, dalam masa Natal ini kan keselamatan itu sungguh-sungguh nyata ya, Romo ya. Betul sekali ya. Di mana kita ini diajak untuk menuju pada terang Yesus. Nah, Romo, bagaimana kita hidup di dalam terang itu, Romo? Ya, tentu Kristus lahir di dunia menjadi sumber terang ya yang dilambangkan dengan peristiwa bintang ya di langit yang menunjukkan ya sumber keselamatan yang mengarahkan orang-orang Majus datang kepada Yesus. Bintang ini
yang menjadi sumber keselamatan kita. Terang selalu menjadi tanda ya sukacita, keselamatan, kegembiraan. Ya, dan Kristus adalah terang itu. Ya, nah bagaimana kita menghidupi itu? Tentunya ketika kita membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Kita membiarkan Tuhan meraja di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan rajin menjalin hubungan ya dengan Kristus sendiri lewat doa-doa kita, merayakan ekaristi, menerima sakramen pengakuan dosa secara rutin, ya, dan juga membaca kitab suci dan macam-macam ya cara yang lain, termasuk juga mempraktikkan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Ya, dan ini yang tentunya akan selalu menghadirkan dan juga menciptakan terang Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita sendiri membiarkan diri kita dibimbing oleh Kristus, sang terang sejati itu. Iya. Baik Romo. Lalu Romo, kalau misalnya kita ada terus di dalam terang, itu kan pasti kan ada bedanya ya Romo ya. Bagaimana kita bisa menilai bahwa kita itu ini sudah di dalam terang, atau jangan-jangan kita masih terus hidup di dalam kegelapan gitu. Ya, eh, di dalam kitab suci sendiri, terutama dalam surat Paulus, itu dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam terang, hidup di dalam roh ya, oleh bahasa Rasul Paulus, itu akan kelihatan dari buah-buah roh itu. Ya, ketika hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai, termasuk orang-orang di sekitar kita juga merasakan itu, ya, merasakan bahwa kita menghadirkan berkat Tuhan. Nah, disitulah kita bisa mengalami bagaimana terang itu, bagaimana hidup kita sudah diterangi oleh terang Kristus ya. Jadi ada dua cara sebenarnya menilai. Di satu sisi kita melihat diri kita ya, kita sudah diliputi dengan sukacita, damai ya, bukan berarti tidak ada persoalan, tetapi secara umum ya kita bisa menyerahkan hidup kita, memasrahkan hidup kita kepada Tuhan dan dipimpin olehnya. Ya. Di sisi lain juga orang di sekitar kita menyadari itu ya, menyadari bahwa kehadiran kita membawa sukacita bagi mereka, membawa damai bagi mereka, membawa berkat bagi mereka. Ya, kalau kita hanya melihat dari sisi kita, ya bisa menjadi sangat subjektif, bahkan kita menjadi pribadi yang narsis. Ya. Tapi di sisi lainnya, kalau orang lain melihat itu, kita juga bisa menyadari bahwa itulah buah-buah roh itu ya hadir. Ya, kita menjadi terang. Ya, lalu bukan berarti bahwa kalau kita menjadi terang, lalu kita sudah tidak berbuat dosa. Ya, sebagai manusia kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi bukan dosa yang menguasai kita. Ya, tetapi terang Kristus yang menguasai kita. Kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, justru diajak untuk tidak berfokus kepada dosa. Ya, karena kalau kita fokus kepada dosa, kita fokus pada kelemahan kita tidak akan pernah maju, kita justru akan mundur. Tapi kita berfokus pada rahmat Tuhan, pada kasih Tuhan. Sesuatu yang sangat positif, yang mengarahkan kita untuk selalu maju. Ya, kita menyadari bahwa saya dikasihi Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya dikasihi Tuhan, maka saya akan menggunakan apa yang saya miliki ini untuk kebaikan demi Tuhan dan demi sesama. Kemuliaan kepada Allah dan damai pada manusia. Selalu itu sukacita dan damai. Iya Romo. Lalu Romo, kalau misalnya kita telah melakukan kesalahan, apakah kesalahan itu juga bisa dinilai suatu dosa ya? Eh, Selain itu, kalau misalnya kita memang ada niatan eh, untuk bangkit lagi, tapi kadang-kadang kita ada dampak dari kesalahan itu. Nah, ini Romo bisa nggak memberikan saran kira-kira bagaimana caranya ya untuk memperbaiki kesalahan itu gitu loh. Ya, sebagai manusia jelas, kita tidak pernah luput dari dosa, tidak pernah luput dari kesalahan. Ya, ada istilah yang mengatakan, to err is human, but to forgive is divine. Ya, melakukan kesalahan itu sesuatu yang sangat manusiawi.
Tetapi mau memaafkan itu bersifat ilah. Jadi kita tidak usah takut ya. Tentu bukan berarti sengaja ya, tetapi kita menyadari bahwa melakukan kesalahan itu sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan selama maksud kita baik ya. Nah, ketika kita membuat kesalahan, ya kita tahu kemudian kita sadar bahwa itu salah. Kita mengakuinya dengan jujur, memohon pengampunan Tuhan, memohon juga pengampunan orang yang eh, mungkin kita sakiti ya atau terdampak akibat kesalahan kita, dan setelah itu kita belajar ya, kita belajar dari kesalahan kita perbaiki supaya dari situ kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, pribadi yang bertumbuh tidak hanya di dalam iman tapi juga di dalam kepribadian kita, sehingga hidup kita kembali lagi mengalami sukacita dan kasih Allah. Jadi sebuah perbaikan itu adalah kita merubah dari yang salah itu menjadi lebih baik, lebih benar. Itu mungkin ya Romo ya. Ya, kita belajar dari kesalahan kita ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin kita jatuh lagi, tapi ya kita seperti Yesus yang bangkit setiap kali ya jatuh dalam perjalanan di kayu salib itu, kita juga bangkit kembali. Ya, karena kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Maka kita jangan menyerah. Kita berusaha untuk selalu bangkit, ya, tentu dengan membuat niat-niat baik yang dapat kita lakukan agar kesalahan kita, dosa kita tidak terulang lagi. Nah Romo, bagaimana kalau kita mempunyai kesalahan, tetapi gambaran kesalahan itu tuh masih ada di benak orang lain, atau mungkin sebaliknya kita masih punya pandangan terhadap kesalahan orang, itu bagaimana baiknya Romo? Ya. Oke, ya memang sebagai manusia gambaran-gambaran itu muncul secara spontan ya. Kita tidak akan bisa menghilangkan itu. Bahkan semakin kita berusaha menghilangkan, dia akan semakin sering muncul. Ya, dan disitulah justru kita belajar untuk mengamalkan, menghayati kata-kata Yesus untuk mengampuni 7 kali 70 kali. Artinya, ya ketika itu muncul ya kita belajar untuk mengampuni. Ya, ketika gambaran itu muncul, kita belajar lagi untuk mengampuni. Dan memang ini tidak mudah. Maka yang kita lakukan justru menerima itu, mengakuinya ya dengan jujur bahwa kita mungkin merasa kita disakiti, ya, dan belajar untuk menyadari, mengalami bahwa kita juga diampuni Tuhan atas dosa kita. Ya mungkin kita pasti juga menyakiti orang lain, ya, dan dibiarkan Tuhan untuk mengampuni semuanya. Ya, dengan semangat pengampunan dari Tuhan, kita belajar untuk mengampuni orang lain. Dan disinilah terjadi rekonsiliasi. Kita tidak menolak gambaran itu, kita terima, kita akui, dan kita eh, belajar untuk mengampuni dengan rahmat dari Tuhan. Iya. Baik Romo, ini karena waktunya sangat singkat. Nah, dari kedua bacaan ini Romo kira-kira ada summary atau ringkasan yang dapat kita ambil Romo? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, dari kedua bacaan ini, terutama dari pesta anak-anak martir, kita belajar untuk memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Terkadang kita menyadari apa yang kita alami suatu ketidakadilan seperti peristiwa kanak-kanak martir. Mereka tidak berdosa, tapi mereka dibunuh. Ya. Tetapi dari situ juga mereka mengalami sukacita, kebahagiaan abadi karena penebusan Kristus. Kita juga belajar untuk memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk tetap tekun, setia, menjadi terang, membiarkan Tuhan meraja di dalam hidup kita, membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus agar kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tetapi juga membawa damai bagi sesama. Kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu menjadi terang karena pertolongan dan penyelenggaraan Tuhan sendiri. Iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri acara kita ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh
Romo Renold, dan nanti mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Renold. Silakan Romo. Ya, baik. Oke. Sahabat Rohani Katolik, kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih atas kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang boleh di dunia ini, terutama bagaimana kami manusia seringkali dikuasai oleh nafsu, oleh keserakahan, dan menggunakan kehendak bebas kami untuk melawan kehendak-Mu. Bantulah kami, terangilah kami, agar kami boleh mengarahkan hati kami sesuai dengan perintah-Mu sendiri. Kami lebih tekun menjalin hubungan dengan Engkau lewat doa-doa, lewat membaca kitab suci, merenungkannya, dan juga terutama lewat Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan dalam melaksanakan kehendak-Mu lewat hidup kami sehari-hari. Dan juga semoga kami lebih peduli kepada orang lain, terutama anak-anak kami sendiri, anak-anak di sekitar kami yang seringkali menjadi korban karena keegoisan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga, seluruh rencana kami hari ini. Tuhan bersama dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Renold. Sama-sama. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Berkati. Amin.